Perkenalkan, nama saya Widya Ananda Pilya dengan NIM 64231091. Saya akan menjelaskan cara mencari data uji data reliabilitas dan validitas. Bisa copy dulu datanya ke aplikasi SPSS ya. Lalu kita ke variable view. Di variable view kita ubah dulu desimalnya jadi 0. Untuk mencari uji validitasnya, kita tekan analyze, correlate, privat, klik X1 sampai total X1 ke variabel, lalu klik OK. Hasil uji validitas dapat dilihat pada kolom X1, variabel X1 dan Y pada nilai percent correlation menunjukkan nilai lebih besar dari R tabel. 0,2144 dapat dilihat di tabel R. Dari nilai percent correlation tersebut dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan yang dianjurkan di questionnaire dinyatakan valid. Lalu berikutnya, cara mencari uji data reliabilitas adalah kita balik lagi ke data view. Di data view kita klik analyze, lalu kita klik scale. Dari scale kita klik lagi reliability analyze. Lalu kita pindahkan data dari X1 sampai total X1 ke item, selalu klik OK. Pada kolom Cronch Batch Alpha terdapat nilai 0,776 untuk variabel X1. Nilai ini lebih besar dari 0,60. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian dinyatakan reliable. Nama Dominika Silce Kepik dengan NIM 64230973 dari kelas 644E25. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam mengelola data dengan menggunakan uji normalitas dalam aplikasi SPSS. Di uji normalitas kita akan menggunakan dua metode, yang dimana yang pertama metode grafik dan yang kedua metode Kolmogorov atau Smirnov. Uji normalitas yang pertama yaitu metode grafik. Dari data kita akan ke analyze, ke regression, habis itu linear. Di linear kita hanya mengklik total X1 ke independen dan X2 ke independen juga. Total Y kita akan mengklik ke dependen. Dari situ kita akan terus ke plot. Di plot kita hanya akan memilih dependennya ya. Kita masukkan ke kolom Y dan trace it kita masukkan ke kolom X. Jangan lupa berikan centang histogram dan juga normal probability plot. Lalu klik continue, habis itu berlanjut ke OK. Dari situ akan muncul histogram dan juga normal PP plot of regression. Di histogram dari aplikasi SPS yang kita lihat itu dapat disimpulkan bahwa histogram terlihat simetris dan membentuk kurva lonceng dan juga mendekati distribusi normal. Sedangkan di normal PP plot of regression-nya itu kita dapat menyimpulkan bahwa garis diagonal yang berwarna hitam menunjukkan distribusi normal yang ideal, dan juga titik-titik biru merupakan nilai residual yang diobservasi dari data. Dua metode Kolmogorov-Smirnov. Kita tetap pakai data yang sama. Klik analyze, klik regression, klik linear, dan pindahkan total X1 dan X2-nya ke independen, dan lanjut pindahkan total Y1-nya ke dependen. Lalu klik save. Nah, di sini di save kita hanya menceklis standardize, klik continue, lalu klik OK. Kita akan kembali ke data, di mana akan ada penambahan kolom untuk menguji Kolmogorov-Smirnov. Kita akan ke analyze lagi. Dari analyze kita klik non-parametric text, lalu klik legacy dialogs, dan lanjut klik sampel KS. Di sini kita cuman mengklik standardize residual, lalu pindahkan ke text variable list, lalu klik OK.
dan akan muncul kolom dengan judul One Sample Kolmogorov Smirnov. Dari data yang diperoleh dengan menggunakan metode KS, nilai Asian seek to tell yaitu sebesar 0,068, yaitu memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Dan ini menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan itu terdistribusi dengan normal dan terpenuhi, sehingga dapat dilakukan analisis lebih lanjut. Nama saya Norasana dengan NIM 6423137 akan melakukan uji heteroskedasitisitas. Uji ini ada dua metode, yaitu metode grafik dan metode Glaser. Kita akan melakukan uji metode grafik terlebih dahulu. Caranya, pertama kita ke analyze, regression, terus ke linear, lalu total Y ini kita pindahkan ke dependent. Oke, dan total X1 dan total X2 kita pindahkan ke independent. Lalu klik plots, dan yang bagian yang Y-nya ini kita isi itu, dan X-nya itu kita isi ZPRED, continue, dan oke. Hasilnya udah muncul. Nih, cara interpretasinya itu dari grafik scatter plot tersebut terlihat bahwa titik-titik data tersebar secara acak di sekitar garis horizontal 0. Tidak tampak pola tertentu yang membentuk pengelompokan. Pola sebaran yang acak seperti ini menandakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedasitisitas dalam regresi yang diuji. Oke, kita akan lanjut ke metode selanjutnya adalah metode Glaser. Pertama-tama kita klik analyze, regression, terus ke linear. Oke. Dan total X1 sama X2 kita masukkan ke independent, dan total Y kita masukkan ke dependent. Lalu kita klik save. Dan kita klik unstandarized, klik continue, lalu klik OK. Hasilnya ada di bawah. Ini bertujuan untuk memunculkan data baru, yaitu res-min 1. Nah, selanjutnya kita klik transform, lalu ke compute variable. Nah, ini kita isi di target variable itu abbreviate, lalu di numericnya itu kita isi ABS tanda kurung, masukkan data yang res 1 tadi, yang paling bawah, tutup kurung. Lalu di sini kita klik all dan cari ABS. Oke, kita klik OK, dan sudah muncul datanya seperti ini. Selanjutnya masih ada lagi, tadi kan untuk memunculkan data abbreviate-nya. Nih, sudah ada. Terus kita klik analyze, klik analyze, kita klik regression, terus linear. Oke, jadi totalnya itu diganti dengan yang abbreviate tadi. Lalu seperti ini. Lalu kita klik OK. Muncul datanya dan T-nya. Berdasarkan hasil uji dapat dilihat pada kolom seek, variabel X1 memiliki seek 0,4041 dan variabel X2 memiliki seek 0,686. Kedua variabel memiliki nilai seek lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedasitisitas atau sampel penelitian bersifat homogen.
Ini aku akan tampilin interpretasinya. Ini dia interpretasinya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji multikolinearitas. Pertama-tama kita akan klik analyze regression ke linear, lalu total Y dipindahkan ke dependent dan total X1 dan X2 dipindahkan ke independen. Lalu kita klik statistik. Sudah klik statistik, kita klik yang part and particle correlation dan collinearity diagnostic ya. Continue dan klik OK. Sudah muncul hasilnya. Oke, berdasarkan hasil uji multikolinearitas dapat dilihat nilai tolerance variabel X1 sebesar 0,729 dan X2 sama saja 0,729, lebih besar dari 0,1. Kemudian nilai IV variabel X1 1,371 dan X2 1,371 kurang dari 10. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas sehingga tidak ada hubungan antar variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Dan ini contoh interpretasinya. Halo, perkenalkan nama saya Femilai Cobianti. Saya dari kelompok 4, NIM-nya 642313, ingin menjelaskan tentang SPSS statistik tentang autokorelasi. Di sini saya sudah mempunyai data semuanya terisi sampai di nomor 60. Lanjut kita ke variable view. Lanjut di sini ada analyze dan lain-lain, kita pencet analyze dan regression, lalu ke linear. Di sini sudah muncul semua. Lanjut ke X1 ini ada dependent, independent, kita pencet X1 ini di independent. Lalu di total X2 ini di independent juga. Lanjut di total Y kita pindahin ke dependent. Lanjut kita pilih statistik. Di sini banyak pilihan, kita pilih Darwin-Watson atau DW. Continue, kita klik OK, nanti muncul. Nah, ini sudah muncul the variable enter remove, will summary, ANOVA, convergence, residual statistik. Nah, ini model summary-nya, Darwin-Watson-nya atau DW 1776. Nah, ini sama seperti apa yang kita bikin. Lanjut, ini N-nya kan ada di 60. Nah, seperti 60. N-nya di 60. Terus nilai DW-nya di 1776. K jumlah variabel bebasnya ada 2. So, kita cek dulu datanya di sini. Nah, ini lanjut kita lihat K2 DL-nya di 1514, DU-nya di 652, 4DL 248. Lanjut hasil 4DU 2348, hasil DU D4DU 1652, 1776, 2348. Hasilnya tidak terdapat autokorelasi di sini. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Carolina Zahyani Demong dengan NIM 64231169. Di sini saya akan mencari data analisis korelasi. Yang pertama, kita sudah masukkan datanya tadi ke aplikasi SPS. Seterusnya, setelah itu di data view kita sudah lihat datanya. Terus variable view. Setelah itu di analyze.
Setelah analyze, correlation, setelah correlation, bivariate, setelah bivariate kita pindahkan total X1 ke variabel Y. Dan juga kita masukkan total Y ke variabel. Setelah itu kita klik di person. Habis klik person, kita klik di eWatile. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini yang data yang kita cari, coloration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Melati Yuliana, NIM 64231354 dari kelas 644E25. Di sini saya akan uji regresi linear berganda tabel T dan tabel F. Regresi linear berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas dengan dua atau lebih variabel bebas. Tujuan dari uji regresi linear berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas apabila nilai-nilai variabel bebasnya diketahui. Di samping itu juga untuk dapat mengetahui bagaimanakah arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebasnya. Nah, di sini kita harus punya datanya terlebih dahulu ya. Nah, di sini aku udah ada datanya. Nah, langkah pertama kita klik Analyze, pilih Regression, pilih Linear. Nah, total X1 dan X2-nya kita masukkan ke Independent. Dan total Y-nya kita masukin ke Dependent. Lalu, klik Statistik, centang R-square change, Continue, lalu OK. Nah, di sini sudah muncul ya tabel-tabelnya. Kita akan bahas tabel T-nya terlebih dahulu. Nah, di sini nilai konstannya sebesar 8,732 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa meski tidak ada pengaruh dari variabel X1 dan X2, maka pengambilan keputusan keuangan sebesar 8,732. Nah, nilai variabel X1-nya sebesar 0,335 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel X1 mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka pengambilan keputusan keuangan atau variabel Y-nya akan meningkat 1 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0. Nilai variabel X2 sebesar 0,226 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel X2 mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka pengambilan keputusan keuangan variabel Y-nya akan meningkat 1 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0. Berdasarkan hasil uji T, kedua variabel ini yaitu nilai T hitung variabel X1 sebesar 2,568 lebih besar dari nilai T tabel. Nih, T tabelnya ini. Sebentar. Nih, 2,00030 sebesar 0,013 kurang dari 0,05.
Hal ini menunjukkan variabel X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Nih. Nilai T hitung variabel X2 sebesar 2,159 lebih besar dari nilai T tabel yang tadi 2,00030 sebesar 0,035 atau kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Nah, sekarang uji simultan atau uji F, tabel F. Nih, penggunaan uji F bertujuan mengetahui apabila variabel-variabel bebas secara signifikan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel tak bebas atau variabel Y-nya. Berdasarkan ANOVA, hasil uji analisis linier berganda pada kolom F pada tabel ANOVA dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 11,667 lebih besar dari F tabel. Dapat dilihat pada tabel F sebesar sebesar 3,15 nih. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas berpengaruh simultan terhadap variabel terikat. Nih ya, berpengaruh. Pada kolom R² terdapat nilai sebesar 0,290 jika dikonversikan ke persentase menjadi 29%. Maka sumbangan variabel edukasi keuangan dan pengaruh teman sebaya dalam mempengaruhi variabel pengambilan keputusan keuangan memberikan nilai sebesar 29%. Berdasarkan uji T, nilai T hitung variabel edukasi keuangan dan pengaruh teman sebaya lebih besar dari T tabel. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi keuangan dan pengaruh teman sebaya berpengaruh parsial dan signifikan terhadap keputusan keuangan mahasiswa. Berdasarkan uji F, nilai F hitung variabel edukasi keuangan dan pengaruh teman sebaya lebih besar dari F tabel. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi keuangan dan pengaruh teman sebaya berpengaruh simultan dan signifikan terhadap keputusan keuangan mahasiswa. Sekian uji linier berganda dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.